الكريم قال شيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فصل إلى أن قال الفصل التاسع عشر أكثر الناس راحة في الدنيا وأعظمهم لذة فيها وأحرصهم على ذلك أشدهم تعبا ونصبا وخطرا وأكثرهم هما وغما وحزنا وذلك مثل الملوك والأغنياء وأقلهم راحة ولذة فيها وأضعفهم حرصا عليها أقلهم تعبا ونصبا وخطرا وهما وغما وذلك مثل الفقراء والمساكين. فسبب ذلك أن لذة الدنيا وراحتها وشهواتها مكدرات منغصات مشوشات في الأصل وأن المزاحمين عليها والمنازعين فيها والحاسدين عليها كثير فبسبب ذلك يعذب التعب والخطر والغم في تحصيلها وفي التمتع بها وفي الحفظ والتنمية لها فتتضاعف مع ذلك المتاعب والأخطار والهموم والغموم كلها كثرت دنيا وشهواته وكثر طلب لها الحرص عليها ويكل التعب والخطر والهم والغم كلما ضعف الطلب لها وقل الحرص عليها فترى الملوك والأغنياء من أتعب الناس وأكثرهم هموما وغموما وعظامهم خطرا حتى إن الواحد منهم لا يغرر بروحه ويخاطر بمهجته في نيل أغراضه وشهوات نفسه وفي حفظها وفي تنميتها وذلك مشاهد لا خفاء به على عاقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الشيخ المؤلف الإمام كتب الإرشاد وغاسل المد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسرار في الدارين آمين. Al-Faslu Tasi' Asyara. Fasal yang ke-19. Aksarun nasi rahatan fid dunya wa a'dhuhum ladzatan fiha wa ahrasuhum ala dhalik ashadduhum ta'aban wa nasaban wa khataran wa aksaruhum hamman wa ghamman wa hazanan. Paling banyaknya manusia, paling banyaknya apanya? Ketenangan di dunia. Aksarun nasi roha, kesenangan atau kesenangan. Manusia yang paling banyak senangnya di dunia, wa a'dhamuhum, dan paling besarnya manusia akan kelezatannya fiha, di dalam dunia. Wa ahrasuhum, dan paling tamaknya mereka atas dunia, asyadduhum, adalah orang yang paling capek, wanasoban, dan bersusah payah, wa khotoran, dan bahayanya. Wa aksaruhum, dan paling banyaknya mereka hamman, sumpek, wa ghamman, susah, wa hazanan, dan susah. Ini Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan manusia yang paling banyak senangnya di dunia itu adalah orang yang paling capek di dunia. Paham maksudnya? Wadzalika, contohnya hal itu siapa? Al-muluk wal agniya, para raja-raja dan para orang-orang kaya. Ya kan? Orang kaya ya dari lezatnya ya paling besar. Kelezatannya enak ya kan? Makanannya enak, mobilnya enak, menganunya hasil pokoknya serba enak. Kemudian paling banyak senangnya beli ini, beli itu, beli ini, pokoknya kepingin apapun langsung terrealisasi atau terpenuhi. Nah, itu. Tapi mereka itu juga asyadduhum ta'aban wa nasaban wa khataran. Mereka itu juga orang yang paling-palingnya capek. Oh, ya kan? Untuk mendapatkan harta itu juga capek otomatis. Ya. Dan makanya kalau kita mungkin melihat
keglamoran di dunia ini. Contohnya kalau zaman sekarang itu kan golongannya para entertainment atau para artis-artis itu kan dengan mobilnya yang mewah, kehidupannya yang mewah, rumahnya mewah, HP-nya mewah, walhasil sembarangnya mewah. Tapi berapa banyak mereka itu kalau tidur nggak bisa langsung tidur, tapi langsung syaratnya untuk tidur harus minum obat penenang dulu. Menandakan apa? Saking sumpeknya mereka. Jadi saraf mereka itu tegang terus. Jadi yang namanya tidur itu kan untuk merenggangkan ya atau melonggarkan saraf-saraf ini. Tegang. Orang tegang itu kan nggak bisa tidur. Nah, ini mungkin nggak banyak yang nggak paham di sini. Masalah otak saraf tegang nggak bisa tidur itu di sini mungkin jarang. Soalnya semuanya hampir semuanya tiduran, ya kan? Taklim tidur, wiridan tidur, terkadang sholat pun tidur. Nah, di kamar mandi pun tidur juga. Ala kulli hal. Ini saking lemesnya otaknya, sarafnya lemes, nggak terlalu ya. Makanya itu, ini mungkin banyak yang nggak paham di sini. Ya dimaklumi saja. Sekarang tak kasih tahu sedikit ini. Nah, jadi mereka itu orang-orang kaya itu ya capek iya karena apa ya itu tadi menforsir seluruh usahanya pikirannya untuk menghasilkan uang. Pokoknya hasilkan uang, pokoknya menghasilkan uang. Walhasil seperti itu intinya. Jadi otomatis ya itu katanya Habib Abdullah Al-Haddad asyadduhum ta'aban wa nasaban wa khataran, juga bahaya juga. Ya kan bahaya. Pasti ada bahayanya jadi artis itu ya otomatis sudah. Berapa banyak dengan dia itu jadi artis, walhasil itulah. Kita tidak membongkar aib lah. Itu macam-macam pokoknya. Itu juga mereka juga susah. Mungkin kalau kita lihat di sekilas di televisi mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan nggak susah sama sekali lah. Nah, itu tidak sudah menjadi topik pembahasan seperti itu sudah sebenarnya. Nah, makanya itu dulu ada mungkin kalian entah kenal entah tidak itu ada seorang artis luar yang namanya Michael Jackson. Pernah dengar Michael Jackson? Itu kan artis terkenal. Itu kan punya catatan pribadi itu. Ya, siapa yang nggak tahu Michael Jackson dengan nganunya dia? Itu di catatan pribadinya itu mengatakan saya ini memang ketika tampil show, ketika ada di panggung, diteriaki banyak orang, diluluhkan banyak orang, aku merasakan suatu kesenangan tiada tara. Tapi ketika aku masuk di dalam rumah, sepi, enggak ada apa-apa, itu aku merasakan suatu penderitaan yang tiada tara juga. Ini. Jadi kepingin terkadang yang namanya orang itu kepingin tenang, kepingin merasakan yang namanya enggak diganggu orang, itu terkadang ada waktu-waktu yang kita butuhkan sebetulnya. Orang-orang yang seperti itu enggak bisa ke mall, banyak orang yang ngeributi. Ke sana banyak orang yang walhasil sibuk. Nah, inilah ya, makanya katanya Habib Abdullah aksaruhum hamman wa ghamman wa hazanan. Paling banyaknya mereka, paling banyak manusia seperti itu, orang yang kaya tersebut itu ya paling banyaknya itu berpikir, sumpek, susah, walhasil itu. Wa dzalika mislul muluk wal aghnia, apalagi raja-raja. Kalau kita perhatikan raja itu beda dengan kalau raja-raja dulu ya, seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, ini bayangkan tidur ya langsung tidur. Merasa apa yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala, al-khulafaur rasyidin. Itu. Coba kalau sekarang raja-raja itu, presiden-presiden. Itu. Mobilnya anti peluru. Menandakan apa? Itu tidak tenang. Memang senang tapi tidak tenang. Khawatir ditembak uang. Ya apa enggak? Ya kan fungsinya mobil anti peluru apa? Cegah bisa ditembak kan? Berarti apa? Khawatir kena tembak. Kan gitu. Ini. Ya, nganunya logikanya kan seperti itu. Ada pengawal, khawatir apa? Khawatir kecopetan, khawatir disuduh orang, khawatir ditembak orang, kan gitu. Kan para raja itu kan seperti itu. Presiden kan seperti itu.
Lah beda dengan kita, nang mall sumpek-sumpek apa namanya? Desak-desakan wis aman, gak kira ndak sing dicolong. Kan gitu. Saking emannya. Terkadang ya menikmati masa-masa apa? Berdesak-desakan tersebut. Ternyata desak-desakan ki enak. Terkadang kan seperti itu. Apalagi pas desak-desakan mendapatkan sesuatu yang diinginkan wis tambah. Itulah nikmatnya jadi orang yang sederhana. Beda dengan al-muluk wal aghnia. Wa aqalluhum rahatan wa ladzatan, dan paling sedikitnya akan ketenangan yaitu mereka. Wa aqalluhum rahatan, ini apa namanya? Kalimat baru. Dan paling sedikitnya manusia dari kesenangan, waladzatan, dan paling sedikitnya manusia kelezatan, fiha, di dalam dunia, wa ad'afuhum, dan paling lemahnya mereka, lemahnya manusia, hirson, tamak atas dunia, aqalluhum, adalah yang paling sedikitnya mereka, ta'aban wa nasaban wa khotoran, paling sedikitnya capek, susah atau bahaya, wahamman, dan pikiran sumpek, waghamman, susah, wadzalika, dan itu dimiliki oleh para al-fuqara wal masakin. Itu bayangkan. Ya itulah, kalau kita perhatikan kalau orang kaya-kaya itu kan jam kerjanya pasti ya, jam sekian sampai jam sekian. Apalagi kalau orang-orang Jakarta, bukan orang Jakarta kalau zaman sekarang. Kemarin ya pengalaman apa namanya? Ke salah satu bidan. Kan kalau kita lihat dokter itu kan enak ya. Kalau kita perhatikan enak gitulah. Dokter enak, Masya Allah. Ternyata ya mereka sama saja, sumpek mereka. Berangkat sik peteng, pulang ya wis peteng. Ya kan? Target mereka seperti itu. Berangkat peteng. Jadi sampai rumah itu sudah tinggal capeknya saja. Tinggal capeknya. Beda dengan para petani contohnya. Beda dengan petani yang walaupun nggak punya mobil, berangkat pagi pada subuh, nanti jam 11 atau terkadang jam 12 pulang tidur. Terus asar lan penggawean balik lek gak ono ya wis dolinan mbek anak mbek bojo. Sudah kelas. Enak kan? Kalau kita itulah. Ini maksud daripada Habibullah. Aqalluhum ta'aban wa nasban wa khotoran. Yang gak pati bahaya ya sepedaan pancal. Ya mungkin atau sepeda motor edek pokoknya jalan gitu. Wis gak takut lecet pun terkadang wis disengaja. Ini al-fuqara wal masakin. Pas-pasan. Walhasil wal fuqara wal masakin itulah hidupnya sederhana. Jadi enggak ada sumpek-sumpeknya, enggak, sudah dinikmati. Ya ini apa namanya? Masya Allah, Bapak Abdullah Haddad ini Masya Allah. Wasabu badzalik, dan sebab hal tersebut anna ladzatid dunya, bahwasanya kelezatan dunia, warohatiha, dan kesenangan-kesenangan dunia, wa syahwatiha, syahwat-syahwat dunia, mukaddiratun, itu akan memperkeruh, munaghisatun, dan akan menyusahkan, musyawwisatun, mengacaukan fil asal, secara aslinya. Wa annal muzzahimina 'alaiha wal munazi'ina fiha wal hasidina 'alaiha katsir. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdesak-desakan atas dunia, wal munazi'ina fiha, orang-orang yang bertengkar di dalam memperhatikan dunia, wal hasidina 'alaiha, orang-orang yang hasud iri atas dunia itu sangatlah banyak. Fa bi sababi dzalik, maka dengan sebab hal tersebut ya'zumut ta'abu wal khotor, maka besar juga akan capek dan bahaya, wal gham, dan susah di dalam mendapatkan dunia itu. Nah, contohnya anggap saja jadi presiden, gak sikut sana sikut sini kan gak enak, ya kan? Contohnya ya, kalau jadi presiden kan seperti itu ya kan. Untuk jadi presiden itu harus siap-siap, ya apalagi politik. Nah, politik itu pasti ada apa namanya? Ada tipu menipu. Kalau terlalu jujur nggak diterima, nggak diingat. Nyogok gak nyogok apa? Nyogok dosa gak nyogok gak payu kan gitu. Nyogok dosa gak nyogok gak payu. Repot kan? Itu contohnya. Itulah mukaddirah, munaghisah. Pasti memperkeruh, menyusahkan. Ini bertengkar sana, bertengkar sini.
Wa fit tamattu'i biha wa fil hifdi wa tanmiyati laha fatadha'afu ma'a dzalikal mata'ib wal akhtar. Maka di dalam menjaga dan mengembangkan untuk dunia, fatadha'af, maka berlipat-lipat juga bersama hal tersebut al-mata'ib, kecapean-kecapean, wal akhtar, bahaya-bahaya, wal humum, sumpak, wal humum, susah, kullama kasuratid dunya wasyahwat, selama banyaknya akan dunia dan keinginan-keinginan. Wa kasurat talabu laha wal hirsu 'alaiha, dan akan berlipat ganda juga capek dan bahaya selama banyaknya akan yang dicari dan keinginan atas dunia. Wa yakillu ta'abu, dan sedikit capek, wal khotar, bahaya, wal ham, sumpak, wal gham, dan susah, kullama dha'ufat talabu, sekira lemahnya akan atau sedikitnya yang dicari untuk dunia. Wa qallal hirs 'alaiha, dan sedikitnya yang diinginkan atas dunia. Ini beda. Contohnya ada dua orang lah. Satunya kepingin punya sepeda motor. Punya sepeda motor selesai dapat, walaupun nggak bagus tapi dia menikmatinya sudah. Mungkin dapat kerja 1 bulan contohnya, mungkin dengan gaji yang sama contohnya. Nah, ini satunya lagi kepingin sepeda motor yang R5 contohnya. Ya, ada R5 itu ada. R5 atau R2 lah. R2 Ninja. Iya Ninja. R2 itu Ninja ya. Nah, R2 contohnya. Nah, ini padahal kerjanya sama, penghasilannya sama, tapi otomatis paling capek ya orang yang kepingin R2 ya, sepeda Ninja. Iya betul. R2 ada. Hah? R15, R2. R15. Oh, R15. Nah, R15. Nah, dengan penghasilan yang sama. Nah, ini kan capeknya apa? Satu, ngempet weteng. Maksudnya apa? Ya mempersedikit celengan, mempersedikit pengeluaran. Kemudian celengannya diperbanyak. Kemudian kalau kontan punya uang. Lah kalau enggak punya uang, contohnya ngeredit. Itu setiap malam pasti punya pikiran itu. Ya kan? Mungkin akhir bulan wis ini sumpek-sumpeknya. Pas mungkin awal bulan dapat gajian itu sudah ditotal untuk pengeluaran ini, pengeluaran. Waduh kayak gak cukup, Mbak. Ini susah ini. 1 bulan susah, Dok. 1 bulan susah. Selama 3 tahun susah terus. Setiap malam susah. Ya kalian mungkin belum pernah merasakan. Ya kan, soalnya gak pernah ngeredit sepeda motor. Ya kan? Ini. Kalau seperti itu. Beda dengan yang punya uang cukup, mungkin gajian berapa gitu, langsung beli ini, pokoknya awet, selesai sudah, gak capek sudah, wis dinikmati gitu, kepingin ini dibeli, disyukuri, wis pokoknya melaku, kan gitu, gak capek. Fataral muluka wal agniya min at'abin nas wa aksarihim humuman wa gumuman. Maka engkau melihat para raja dan orang-orang kaya itu min at'abin nas, orang yang paling capeknya manusia dan paling banyaknya mereka akan humum, sumpek dan susah. Sumpek dan susah. Wa a'dhamuhum khotoran, dan paling besarnya mereka bahaya. Takut dirampok. Ya kan, ngerampok orang miskin kan enggak mungkin juga, ya kan. Orang bakal dirampok apa nih. Ya kan seperti itu. Ini. Hatta innal wahida minhum la yugarriru bi ruhihi wa yukhatiru bi mahjatihi fi naili aghradihi wa syahwatihi wa syahwati nafsi. Sampai salah satu dari mereka itu memperdaya akan ruhnya atau mengorbankan ruhnya, wa yukhatiru bi mahjati, mempertaruhkan atau mengambil resiko dengan jiwanya untuk mendapatkan tujuan-tujuannya dan keinginan-keinginan nafsunya. Wa fi hifdhiha wa fi tanmiyati, dan di dalam menjaga harta-harta tersebut, wa fi tanmiyatiha, dan di dalam mengembangkan hartanya tersebut. Wa dzalika, dan hal tersebut musyahadun,
dapat disaksikan la khofa, tidak ada kesamaran bihi dengannya ala akilin atas orang yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wal fuqara wal masakin aqallu an-nas hamman wa ghamman likillati ma yatlubuna min ladzati ad-dunya wa shahwatiha wa dha'fi ragbatihim fi nilha imma ikhtiyaran wa huwa halu az-zahidin wa imma ittiraran wa huwa halu ad-du'afa alladhina la yuhaddisuna anfusahum binil al-umur الكبيرة من أمور الدنيا حتى يطلبوه ويحرصوا عليه فقل لذلك تعبهم وهمهم واعلم أن من يطلب من أمور الدنيا كفاية يومه أقل تعبا وهما ممن يطلب كفاية أسبوعه ومن يطلب كفاية أسبوعه أقل هما في ذلك ممن يطلب كفاية شهره والذي يطلب كفاية الشهر أقل هما في ذلك ممن يطلب كفاية العام والذي يطلب لنفسه أقل تعبا وغما ممن يطلب لنفسه وغيره وكلما كثرت المطالب كثرة المتاعب وكثرة الهموم والغموم وكان ما يحصل الإنسان من لذة الدنيا وراحتها يكون في كفة الميزان والتعب والخطر والغم الذي يلاقيه ويقاسيه في كفة الأخرى سواء بسواء وربما يزيد أحد الأمرين قليلا أو ينقص قليلا ويختلف الناس في ذلك اختلافا غير بعيد. نعم. والفقراء والمساكين أقل الناس هما وغما لقلة ما يطلبون من لذة الدنيا wasyahwatiha. Dan orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu adalah orang yang paling sedikit sumpek dan susahnya. Karena sedikitnya apa yang mereka cari daripada kelezatan-kelezatan dunia dan kesenangan-kesenangan dunia itu. Nah, kan? Beda dengan orang-orang kaya. Itu. Kalau orang-orang masakin al-fuqara wis yang mereka cari sedikit. Yang mereka cari sedikit. Gak terlalu banyak. Kalau orang-orang kaya, kalau makanannya gak enak, gak mau. Ya, kalau makanannya gak enak makan. Kalau al-fuqara wal masakin, sego jagung, segeri, terus sambalnya jogok dewi di kebun. Mangan mbek bojo wis enak wis. Wis itu ternikmat. Ya sudah kelas. Ini ya itulah. Jadi paling sedikitnya mereka sumpek dan susah. Itulah al-fuqara wal masakin. Ya itu tadi. Yadlubun min lazati dunya wa syahwatiha. Wa dha'fi ragbatihim, dan lemahnya keinginan mereka di dalam mendapatkan kelezatan dunia tersebut. Ya. Al-fuqara wal masakin karena itu tadi lemahnya keinginan mereka untuk mendapatkannya. Ada kalanya ikhtiyaron, ada kalanya memang itu yang dipilih. Memang itu yang diinginkan. Wa huwa haluz zahidin. Itu adalah keadaannya orang-orang yang zuhud. Mereka seandainya mau kaya atau mungkin dia itu tangan-tangan emas lah. Punya julukan tangan-tangan emas. Paham tangan-tangan emas? Tangannya ono emasnya gitu. Ya, tangan-tangan emas kan seperti itu. Jadi apapun yang dia puter, dia usahakan itu pasti menguntungkan. Ini tangan-tangan emas. Tapi melihat akan makomnya al-fuqara wal masakin, dia mungkin kepingin. Jadi nggak mau bergelimang dunia. Jadi akhirnya memilih untuk hidup sederhana. Ini haluz zahidin. Itu. Jadi kalau mau kaya sebenarnya bisa. Ini. Wa imma ittiraran, dan ada kalanya memang terpaksa. Ittiraron, nggak bisa keluar dari kefakiran dan kemiskinan. Wa huwa halud du'afa, dan itu adalah keadaannya orang-orang yang lemah. Alladzina, mereka itu adalah orang yang la yuhaddisuna anfusahum, yang tidak mendiskusikan dengan diri mereka binailul umur, dengan mendapatkan perkara-perkara yang besar daripada perkara-perkara dunia. Nah, beda. Kalau orang-orang fakir itu kan atau orang miskin untuk
memulai usaha baru itu mikirnya gak mikir terkadang ya, bukan mikir-mikir bukan, tapi memang gak mikir, memang gak kepikiran gitu loh. Soalnya gak ada untuk usaha nganu itu memang gak bisa. Al-fuqara wal masakin. Nah, mau usaha ya apa lah wong apa modal aja nggak punya kan gitu. Kan orang-orang kaya itu kan moro-moro kaya itu kan ya nggak juga terkadang. Harus apa namanya? Ada perjudian, bukan perjudian, bukan judi ya. Maksudnya apa namanya? Buka usaha baru itu butuh perjuangan dan keberuntungan. Kalau nanti goal ya alhamdulillah dapat keuntungan besar kaya sudah. Tapi kalau orang-orang fuqara wal masakin enggak ada kerentek seperti itu kan. La yuhaddisuna anfusahum. Tidak membicarakan diri-diri mereka. Maksudnya enggak ada kerentek untuk usaha langsung 100 juta ini tak buat usaha kan enggak ada. Ya, seperti kita ini kan masih belum ya. Enggak ada cita-cita 100 juta kepingin muter modal supaya nanti keuntungannya besar itu enggak ada. Soalnya memang enggak ada gitu loh. Ini memang enggak terlintas di dalam diri-diri kita. Min umuril kabiro. Min umurid dunia, daripada perkara-perkara dunia, hatta yatlubuhu wa yahrisu alaih, untuk mencarinya dan menginginkannya. Faqalla lidzalika ta'abuhum wa hammuhum, maka sedikit untuk hal tersebut capeknya mereka dan sumpeknya mereka. Wa'lam, ketahuilah, annaman yatlubu min umurid dunya kifayata yaumih aqallu ta'aban wa hamman mimman yatlubu kifayati usbu'i. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang mencari dari perkara-perkara dunia cukup 1 hari. Bangunnya kerja untuk cukup 1 hari. Itu aqallu ta'aban. Pasti paling sedikitnya capek dan sumpek dari orang yang mencari dunia kifayati usbu'i. Kifayata usbu'i. Yaitu cukup untuk 1 minggu. 1 hari cukup ya sudah. Ya otomatis selesai. Kerja mungkin berapa jam, pokoknya cukup, dapat penghasilan berapa, setelah itu selesai pulang ya pulang selesai. Terus gak nambah mana. Ini kan gak terlalu capek. Kemudian beda dengan yang cukup untuk 1 minggu. Itu kalau bisa cukup untuk 1 minggu. Ya, mungkin ya walhasil seperti itu. Wa man yatlubu kifayat usbu' aqallu hamman fi dzalika mimman yatlubu kifayat asy-syahr. Dan orang yang mencari kecukupan 1 minggu itu paling sedikitnya sumpek di dalam hal tersebut dari orang yang mencari dunia kifayat asy-syahr, untuk kebutuhan kecukupan 1 bulan. Walladzi yatlubu kifayat asy-syahr, dan orang yang mencari kecukupan 1 bulan, aqallu hamman, itu paling sedikitnya sumpek di dalam hal tersebut sebagai orang yang mencari cukupnya 1 tahun. Walladzi yatlubul, itu walhasil orang itu biasanya kan mencari dunia untuk cukup iso seumur hidupnya. Ini tambah capek. Ya makanya itu orang-orang kaya kan punya tujuan seperti itu. Aku kepingin sugih supaya apa? Engko anak putu iku cek gak soro-soro. Lah ini tambah soro. Dia itu pun soro. Anak cucunya pasti tetap soro. Pasti sik kerja. Ya kan? Pasti sik kerja. Itu. Gak mungkin kongkon turu itu gak mungkin. Ini. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi niatnya supaya nyeneng anak cek gak susah. Padahal ya tetap yang namanya hidup kok katanya gak susah. Gitu. Ini. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan akan apa namanya takaran. Orang dinamakan cukup itu ya apa sih? Nah, itu di dalam hadis itu disebutkan man bata mu'afan wa aminan fi silbihi wa indahu qudu yaumihi faqad hizatid dunya bihadzafiriha atau kam qala Rasul. Barang siapa yang dia itu tidur, malamnya itu tidur dalam keadaan sehat. Sehat selamat. Wa aminan fi silbi, dan aman di dalam rumahnya, dirinya itu aman, ya. Jadi dalam kondisi sehat, kemudian aman, enggak perang itu. Kemudian wa indahu qutu yaumihi. Kemudian dia itu memiliki makanan untuk 1 hari besoknya. Jadi kasar ini apa namanya punya uang 100.000 lah.
faqad hizatid dunya bihadzafiriha. Maka sungguh dia itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia saisi-isinya. Maksudnya apa? Sudah kaya dia itu. Seakan-akan dunia itu sudah miliknya. Nah, ini. Jadi apa? Dia itu faqad hizatid dunya bihadzafiriha. Telah diberikan kepadanya dunia seluruhnya, sak perhiasannya. Jadi saat dunia itu miliknya dia, seakan seperti itu. Jadi pokoknya dia itu tidur dalam kondisi punya uang atau makanan untuk besoknya, cukup, sudah. Dia itu berarti dunia miliknya, seakan-akan seperti itu. Nah, ini. Ya ini sudah kaya berarti. Ya, punya dunia kaya enggak? Punya Tegal sak Malang kan kaya kan? Apalagi punya semuanya sak dunia, itu sudah kaya. Sudah itulah kekayaan yang sebenarnya. Wis itu kaya bisa. Nah, tapi terkadang ada orang itu yang pikirannya gak terima. Oh ya enggak. Lek satu hari ayo sedunia, ya otomatis lek punya tabungan iso cukup gawe setahun. Iki berarti punya dunia 365 dunia. Ya iki jenenge murka. Ya kan? Lah dunia dia itu waqad hizatid dunya bihadzafiriha. Kok sih katanya njaluk dunia itu mek situ, gak banyak. Ya kan? Yang tinggal di dunia itu cuma satu. Kok sih katanya njaluk 365. Nah, inilah sebenarnya simpel masalah dunia ini. Kemudian wa kullama kasuratil matalib walladzi yatlubu li nafsi aqallu ta'aban wa ghamman mimman yatlubu li nafsihi wa li ghairi. Dan orang yang mencari untuk dirinya, mencari dunia untuk dirinya, aqallu ta'aban pasti lebih sedikit capeknya dan sumpeknya atau susahnya dari orang yang mencari dunia untuk dirinya dan orang lain. Untuk orang lain. Jadi kalau masih nanti sudah punya beda antara yang masih Joko, seperti kalian ini si Joko ini, ada si Joko. Ini gak pati sumpah nemen. Nanti kalau sudah keluarga, ini kan harus mencari dunia untuk dirinya dan istrinya. Beda kemudian untuk anaknya, ini lebih berat lagi. Dan ngono gak usah rabi. Ya, tetap karena itulah dunia. Semakin dia itu cobanya tambah besar berarti semakin tinggi akan makomnya. Tapi makanya itu nikmati masa-masa kalian ini. Ini masa-masa kalian, masa-masa tenangnya kalian ini. Kalau kalian disuruh mondok, wis nikmatono mondok, tapi ojo keterlaluan. Maksudnya wis tak nikmati ya wis gak usah susah-susah, penting enak wis. Ya jangan gitu, enggak. Usahakan yang semaksimal mungkin. Ya itu. Ini kalian enggak tahu nanti di rumah itu pasti lebih payah, pasti nggak akan ada ketenangan yang abadi masih di dunia ini. Ketenangan abadi itu nanti kalau sudah di kuburan enak husnul khotimah itu baru tenang abadi itu. Kalau selama di dunia itu pasti ada saja itu. Kemudian wa kullama kasaratil matalib kasuratil mataib. Dan setiap banyaknya yang dicari, ya pasti banyaknya juga akan kecapean atau kepayahan. Pasti banyak kepayahan. Wa kasuratil humum wal ghumum, dan banyak akan kesumpekan dan kesusahan. Wa kana ma yuhasilul insanu min ladzatid dunya wa rawahatiha yakunu fi kiffati mizan. Dan apa-apa yang dia itu dihasilkan oleh manusia dari kelezatan-kelezatan dunia dan kesenangan-kesenangan dunia, itu ada di dalam timbangan mizan. Wa ta'abu wal khatar wal gham alladhi yulaqihi wa yuqasih fi kifatin ukhra. Dan capek, bahaya, sumpek atau susah alladhi yang dia temui, wa yuqasihi yang dia jalani atau dia pikul, fi kifatin ukhra itu ada di timbangan yang satunya lagi. Sawaan bisawain. Sawaan bisawain. Kalau sama sepadan ya sepadan. Jadi ada timbangannya. Ya. Makanya itu jangan mengeluh. Nanti jangan mengeluh. Seandainya kita itu punya pekerjaan yang sama pekerjaannya tapi hasilnya kok enggak sama, itu enggak usah mengeluh. Ya.
Maksudnya apa? Setiap kesusahan itu ada nilainya sendiri. Jadi kalau ada orang yang susahnya atau capeknya itu berlipat, tapi penghasilannya kok enggak sama, lebih sedikit, itu berarti apa? Itu ada nilai plusnya. Itu. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sayyidah Fatimah Zahra, innama ajruki ala qadri ta'abiki. Pahalamu itu sesuai dengan kadar capekmu. Semakin capek semakin banyak pahalanya. Itu. Jadi bukan uang yang dihasilkan, bukan. Tapi capek itu semakin capek semakin banyak pahalanya. Itu. Innama ajruki ala qadri ta'abiki. Jadi semakin capek semakin banyak pahalanya. Kalau penghasilannya enggak jadi tolak ukur. Nanti yang diukur ya capek sama nganunya. Sama penghasilannya. Kalau setara dengan nganu ya sudah, itu biasa. Maksudnya selesai sudah. Tapi kalau ada yang capek tapi penghasilannya enggak, ini nilai plus ini. Pahalanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya itu orang-orang kaya itu kan kalau pekerjaannya kan mudah ya. Tinggal tanda tangan dapat uang. Kemudian rapat dapat amplopan kan itu. Rapat dapat amplopan ya. Kan seperti itu. Amplopannya gede mana ya. Atau meeting langsung ada bonusnya ya. Kalau orang-orang kan rapat kampung itu enggak ada. Padahal yang dibahas lebih bahaya terkadang. Ini ada nilai plusnya masing-masing. Nah, itu. Jadi semakin capek itu Allah memberikan nilai plus juga. Ada pahala juga. Makanya itu orang yang nanti masuk surga itu kalau ibadahnya sama, nganunya sama. Tapi dari segi kekayaan kok enggak sama. Ini yang masuk dulu adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang fakir. Itu. Wa rubbama yazidu ahadul amrayn qalilan aw yanqusu qalilan. Au yang kusu qalilan. Kadang-kadang salah satu dari timbangan tersebut itu lebih, ada yang lebih sedikit atau kurang sedikit. Ini jadi setiap nanti akan dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalifun nas fi dzalika ikhtilafan ghairu ba'id. Dan berbeda manusia di dalam hal tersebut dengan perbedaan yang tidak jauh. Ini. Walhasil semuanya itu ada timbangannya. Qira' ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum hadza ma yanaluhu al-fariqaini fi hadhihi hayatid dunya wa yuqasunahu fi ayyami hayatihi wa amma fil akhirati fama yata'arradu lahu talibuna liladdatid dunya wa syahwatiha wa mutamatti'una biha min al-hisabi wal iqabi wa syada'idi wa ahwali ma yarjuhu wa yu'maluhu al-fuqara والمساكين المحرومون من لذات الدنيا وشهواتها الصابرون على ذلك من النعيم وكرامة والفوز والراحة معروف مشهور فيما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار التي يطول ذكرها ويتعذر حصرها فإن أردت الراحة في الدنيا فهو في ترك الراحة فيها وقد قيل لبعض الحكماء الآخرة لمن faqala liman talabaha faqila lahu wad dunya liman faqala liman tarakahu. Hadza ma yanaluhu al-fariqani fi hadhihi al-hayat ad-dunya wa yuqasunahu fi ayyami hayatihim. Ini adalah apa-apa yang didapatkan oleh dua kelompok, maksudnya yang didapatkan oleh orang kaya sama orang miskin. Fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wa yuqasunahu, dan mereka akan menjalani di hari-hari kehidupan mereka. Ini. Ya inilah tadi yang disebutkan itu adalah apa? Masalah kehidupan ketika di dunia. Wa amma fil akhirah, dan adapun di akhirat, fama yata'arradu lahu talibuna lil ladzatid dunya wa syahawatiha wal mutamatti'un minal hisab. Dan adapun di akhirat, maka apa yang menghadang untuknya bagi orang-orang yang mencari kelezatan-kelezatan dunia, wa syahwatiha, dan syahwat-syahwat dunia, wal mutamatti'una biha, orang-orang yang bersenang-senang di dunia, minal hisab,
akan berhadangan dengan hisab, wal iqab dan siksa, wasyadaid hal-hal yang membahayakan, wal ahwal hal-hal yang menakutkan. Wa ma yarjuhu wa yu'ammiluhu al-fuqara wal masakin al mahrumun min al-ladzati dunya wasyahwati as-sabir ala dzalik minan na'im wal karam wal fawz war roha ma'rufun masyhurun fi ma warad minhil akhbar. Jadi kalau orang-orang kaya nanti itu banyak tuntutan, hisabnya, iqabnya, syadaid ahwal itu siap-siap dijalani atau dialami oleh orang-orang yang kaya. Kemudian dan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh al-fuqara wal masakin al-mahrumun, tapi mereka yang diharamkan. Maksudnya apa? Tidak mendapatkannya min ladzatid dunya, dari kelezatan-kelezatan dunia, wa syahawatiha as-sabiruna, yaitu orang-orang yang sabar, ala dzalik atas hal tersebut, minan naim, daripada kenikmatan, wal karamah, punya kemuliaan, wal fauz, keberhasilan, keuntungan, warroha, dan ketenangan. Ma'rufun, itu ma'ruf, masyhur, fima waradat bihil akhbar, di dalam apa yang telah datang di dalam hadis. Maksudnya apa? Kalau orang fakir itu dengan apa yang dia inginkan kan enggak dapat, itu ada nilai plusnya sendiri. Makanya kalau kalian itu minta, ya minta yang tertinggi. Kalau enggak dapat, apa? Ud'uni astajib lakum. Kan dalam Al-Qur'an, mintalah kalian kepadaku pasti tak kabulkan. Minta. Seandainya nanti doa kita itu enggak terrealisasi, enggak terpenuhi, itu berarti apa? Disimpan sama Allah SWT, nanti diwujudkan nanti di akhirat. Entah itu untuk menghapus dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, walhasil yang lain-lainnya. Kalau seandainya mungkin banyak dosa, penggugur dosa ini. Jadi kemudian ya Allah, aku kepingin mobil sing bagus. Enggak salah. Memang kita minta itu enggak ada salahnya. Kalau nanti enggak dapat, ya itu nanti itu tadi doa kita diganti dengan yang lain. Entah itu digugurkan dosanya, diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Itu malah yang diinginkan oleh orang-orang kaya. Makanya itu nanti di hari kiamat itu banyak orang-orang itu kepingin malah doa-doa mereka yang di dunia itu enggak terkabul di dunia, tapi terkabulnya nanti di akhirat. Jadi astajib lakum itu makna luas. Ada yang mentafsirkan itu cara mengabulkannya beda-beda. Salah satunya yaitu dikabulkan nanti di akhirat. Bukan berarti langsung di akhirat punya mobil. Ya, kalau kepingin ya bisa saja. Namanya alamul kudro, ya kan? Alam-alam mampu ya bisa saja. Tapi ketika di dunia kita enggak dikasih, itu ada nilai plusnya itu. Kita kepingin seperti itu ada nilai plusnya. Ada pahala yang terselip di situ. Karena apa? Sabar. Kalau mungkin betul-betul kepingin, wes anggap saja ketika makan nasi, sesuap nasi itu anggap saja itu nasi mandi itu. Tempe itu dianggap aja ikan daging itu anggap seperti itu. Insya Allah sama saja, sama-sama makan maksudnya. Intinya satu, sabirun, gak usah mengeluh ya, sabar. Itu ada nilai plusnya. Masyhurun ma'ruf wa syahidat bihil asar, dan disaksikan oleh sebagai dibuktikan banyaknya asar. Allati yatulu dzikruha, yang sangat panjang untuk menyebutkan hadis-hadis dan asar-asar. Wa yata'adzaru hasruha, dan sangat sulit untuk membatasi, akan menggabungkan atau mengumpulkan fadilah-fadilah orang-orang yang fakir wal masakin. Fa in aradta ar-rahata fid dunya fa huwa fi tarkir rahati fiha. Maka apabila engkau menginginkan ketenangan di dunia, fa huwa fi tarkir raha fiha, maka dia itu adalah apa? Yaitu meninggalkan ketenangan di dalam kenikmatan dunia. Itu. Maksudnya apa? Contohnya gini. Kalau ada orang tamak, itu ketika dia itu dikasih mobil, itu sih kurang mobilnya. Maka jangan heran orang yang punya mobil banyak. Karena apa? Dia itu tidak puas, masih belum puas. Jadi satu mobil sih kurang, 2 mobil kurang, 3 mobil sih kurang. Sing paling apik, sing kalau bahasa
limited edition. Itu. Edisi terbatas. Ya, limited edition. Itu. Jadi ini di dunia cuma satu. Kan ada mobil yang di dunia cuma satu. Itu. Wis duwe. Itu pun sik ngelirik sing liyane. Iku kok duwe pisan. Pasti ada seperti itu. Beda dengan kita-kita ini. Aku lu gak gelem mobil. Wong aku ya gak iso mobilan kok. Selesai. Ya kan? Wis tenang gitu. Aku ya wong ya gak butuh. Kate nang pondok ya mlaku iso kok. Selesai gitu loh. Ini maksud dari mana? Penara tarraha fid dunya fa huwa bitarkiraha fiha. Kalau kepingin ketenangan yang disebabkan oleh dunia, ya meninggalkan dunia itu tadi. Waqad qila li ba'dil hukama, maka sungguh telah dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, al-akhirah liman. Ahli hukama tersebut ditanya, al-akhirah liman. Akhirat itu miliknya siapa? Faqala liman talabaha. Akhirat itu miliknya orang yang mencari akhirat. Faqila lahu, maka dikatakan lagi, wa dunya liman. Kalau dunia itu miliknya siapa? Faqala liman tarakaha. Dunia itu miliknya orang yang enggak mau dunia. Ya, dunia itu miliknya orang yang enggak mau dunia. Selesai. Ini. Jadi kalau kepingin ketenangan di dunia, tinggalkan dunia. Itu. Dengan syarat itu tadi, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat itu tadi. Ojo langsung meninggalkan dunia, rapi punya anak, gak gelem kerja. Tapi yo ibadai keteteran. Maksudnya banyak tanggung-tanggungnya, itu tanggung jawab, Rek. Jangan langsung saya menerangkan seperti ya wis gak usah kerja ini. Bukan seperti itu. Lihat situasi dan kondisinya dulu. Itu. Kalau kalian itu terjun ke dalam sesuatu, ya siap-siap untuk tanggung jawab. Siap-siap untuk bertanggung jawab. Itu kuncinya. Iqra Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu anhu ankum wa qala al-Ibrahim bil adham rahimallahu li ba'dil fuqara wa qad ra'a maghmuman la tahnam wa la taghnam fa innal muluk law alimu bima nahnu fihi min ar-rahati laqataluna alaihi bisayfi wa kana sababu khurujihi rahimallahu ta'ala mimma kana fihi min amri dunya wal mulki al-fani lahu annahu ashrafu min qasrihi yawman fi wasdi nahar fara'a faqiran qad mala ila dhilli qasrihi wa akhraja raghifan lahu fa'akalahu thumma shariba min al-ma' banama fi dhil qasri fa'ajabahu halahu wa ghabatahu ala rahatihi fawakkal bihi min ya'tihi bihi idha stayqadha falamma atahu bihi qala lahu Ibrahim akalta raghifa wa anta ja'i fashabba'ta qala na'am qala wa namta fastarahta qala na'am faqala Ibrahim li nafsihi idza kanat nafsu taqna'u min ad-dunya bimithli hadha fama li walid dunya falamma janna alaihi al-lailu kharaja min qasrihi wa ma kana fihi sa'ihan munqati'an ila Allah ta'ala fa kana min amrihi ma kana. Wa qala Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Ada yang kenal Ibrahim bin Adham? Oh ini. Ibrahim. Wakala Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang raja. Bukan Ibrahim ini Raja Sumatera ini. Wakala Ibrahim bin Adham. Berkata Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi terkenal ini. Ini seorang raja. Dulunya seorang raja. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah li ba'dil fuqara, kepada sebagian orang-orang fakir. Wa qad ra'ahu maghmuman, dan sungguh beliau telah melihatnya itu dalam keadaan sumpek. Susah gitu. Jadi Imam Ibrahim bin Adham itu melihat orang fakir itu sumpek, susah gitu. Kemudian mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham, la tahtamma wala tagtam. Janganlah engkau sumpek dan jangan engkau susah. Fa innal muluka, maka sungguhnya raja-raja, lau alimu, seandainya mengetahui bima nahnu fi,
dengan apa yang kita ini berada di dalamnya, minar roha, daripada ketenangan, laqataluna alaihi bisayf, pasti mereka itu memperebutkannya dengan berperang dengan pedang. Ini soalnya yang berbicara adalah Imam Ibrahim bin Adham kepada orang fakir. Soalnya Pak, Imam Ibrahim bin Adham pernah jadi raja, pernah jadi raja, jadi tahu gitu loh. Jadi ketika beliau ini kan meninggalkan semuanya, Imam Ibrahim bin Adham ini meninggalkan kerajaannya, jadi nggak mau jadi raja lagi. Itu. Kemudian lebih memilih untuk jadi fakir. Itu. Jadi orang-orang biasa dan mengatakan kepada orang fakir, wis nggak usah sumpek. Jadi orang fakir nggak usah sumpek. Itu raja-raja itu kalau seandainya tahu kita ini dalam ketenangan, itu mereka kepingin seperti kita. Cuma kita saja yang nggak tahu, kurang menyadari hal tersebut. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad menceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Wa kana sababu khurujihi rahimahullah taala mimma kana fi, dan ada sebab keluarnya Ibrahim bin Adham rahimahullah taala mimma kana, dari apa yang beliau itu sebenarnya min amri dunya, dari perkara dunia, wal mulkil fani, dan kerajaan yang fana. Annahu bahwasanya pernah suatu saat asyrafa min qasri yauman, beliau itu mengawasi, melihat-lihat min qasri, dari gedungnya, yauman, di suatu hari, fi wasatin nahar, di tengah-tengah siang. Pas tengah-tengah siang itu Ibrahim bin Adham melihat atau mengawasi gedungnya. Far'a fakiran, maka Imam Ibrahim bin Adham melihat salah satu fakir, orang fakir. Qala qad mala ila dhilli qasri, sungguh dia itu si fakir ini condong ke dhilli qasri, yaitu naungan gedungnya. Maksudnya bersandar ke gedungnya. Maksudnya kan gedung itu ada naungannya. Si fakir ini mepet-mepet berteduh dari bayangan gedungnya. Wa akhraja roghifan, kemudian si fakir ini mengeluarkan sepotong roti, roghif roti. Fa'akalahu, kemudian makan roti tersebut. Summa syariba minal ma, kemudian minum air. Wa nama fi dhillil qasr, kemudian tidur di naungan gedung tersebut. Fa'ajabahu haluh, maka mengagumkannya keadaan orang si fakir tersebut. Wa ghabatahu, membuat iri kepada Ibrahim bin Adham ala rahati, atas ketenangannya. Fawakkala bihi man ya'tihi bihi idza staiqadha, maka mewakilkan bihi dengannya orang yang mendatanginya bihi kepada orang yang fakir tersebut, idza staiqadha, apabila bangun. Jadi kalau nanti bangun panggil dia. Jadi ada Imam Ibrahim bin Adham lihat-lihat ada orang fakir berteduh, berteduh ya mungkin jongkok, nyenden, makan roti, minum, turu, enak kan? Kalau kita perhatikan. Ini Imam Ibrahim bin Adham kaget, lu kok enak men katanya. Pak aja bahu, kok enak men gitu loh, tidur sak klosot tidur gitu. Falamma atahu bihi, maka tatkala datang kepada Imam Ibrahim bin Adham, qala lahu Ibrahim, maka Imam Ibrahim bin Adham berkata kepada si fakir tersebut, akal tarrogi fa wa anta ja'i fa syabi'ta, engkau makan roti dan engkau kenyang, engkau dalam kondisi lapar, fa syabi'ta, maka engkau kenyang. Qala, maka si fakir tersebut, oh iya, kata, ya saya lapar, makan roti kan kenyang, ya betul. Qala na'am. Qal wa nimta fastarahta, kemudian engkau tidur dan engkau istirahat, merasa tenang gitu. Qala na'am, iya kan. Faqala Ibrahim li nafsi, idza kanatin nafsu takna minnad dunya bimisli hadza fama li walid dunya. Itu. Katanya Imam Ibrahim bin Adham, apabila nafsu itu sudah cukup dari dunia seperti ini, ya, cukup dengan ini, pokoknya tempat teduh, makan roti, kenyang, tidur enak, wis selesai. Ya iyalah, dunia ternyata ini tahu gitu loh. Famali walid dunia, maka bagaimana denganku dan dunia? Ini jadi suatu PR besar, seakan-akan membekas di dalam hati Ibrahim bin Adham. Akhirnya iyalah, dunia itu ternyata gak ribet gitu, gak harus mengurusi ini, gak harus meminta ini, mencari ini, gak, wis cukup. Kalau lapar makan roti, kenyang tidur enak, sudah selesai. Falamma janna alaihil lail, maka tatkala
malam tiba, kharaja min qasri. Itu Imam Ibrahim bin Adham keluar dari gedungnya. Wa maka nafihi sa'ihan, dan apa yang ada di dalam dirinya sa'ihan. Keluar dari apa yang ada di dalam dirinya. Maksudnya apa? Keluar dari kerajaan. Dan turun lengser dari raja. Enggak mau jadi raja. Sa'ihan, berkeliling, sa'ihan, berkelana. Munqati'an ilallah, memutus hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Munqati' ilallah, memutus kepada Allah, memutus dari ikatan-ikatan kerajaan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan min amrihi maka kepadanya dari perkaranya seperti itu. Ini simpelnya. Ini salah satu riwayat itu. Jadi Imam Ibrahim bin Adham itu ketemu dengan orang fakir, kemudian nyenden berteduh di gedungnya. Kalau di kitab yang lainnya tidak, itu Imam Ibrahim bin Adham pas berburu. Kemudian ada orang baca salah satu alam ya'ni lil ladzina itu. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian dapat hidayah. Itu. Kemudian nangis, kemudian munqati ilallah, berkelana, keluar dari kerajaan. Itu. Salah satu riwayat. Langsung tak baca ya. Fa'alimta bima taqarrara, maka engkau telah mengetahui bima taqarrara, dengan apa yang telah tetap, anna rahatid dunya wa ladzatiha wa syahwatiha ta'abun wa khatarun, bahwasanya kesenangan-kesenangan dunia, kelezatan dan syahwat-syahwat dunia itu adalah ta'abun wa khatarun wa humumun wa gumumun wa ahzan, capek, bahaya, sumpek, susah dan lain-lainnya. Kullama kasurat, setiap banyak, kanat hadil asya aksaru, setiap banyak yang diinginkan ya banyak juga kan semuanya itu. Wa kanal insanu biha ajdara wa kullama qallatil ladzat warahat wasyahwat kana ta'bul khadar wal ham wal gham aqalla. Dan manusia itu selayaknya kullama qallatil ladzat, sedikit lezatnya dan ketenangan wasyahwat dan keinginannya, kana ta'ab, maka capek, bahaya, sumpek, susah itu paling sedikit. Jadi kalau manusia kelezatan keinginan di dunia itu sedikit, ya pasti capeknya juga sedikit. Wa kanal insan arwah, maka manusia tersebut arwah, lebih tenang. Ma'ama fihi min tabiatil akhirah, dan bersamaan apa-apa yang di dalam tersebut daripada tabiatil akhirah li ahli syahwat, daripada tabiatil akhirah, hal-hal yang mengikuti, belum maksudnya sosial tentang akhirat, li ahli syahwat, bagi orang-orang yang banyak keinginannya. Wa min karamatiha littarikin, dan daripada kemuliaan-kemuliaannya bagi orang yang meninggalkan syahwat di dunia, syahwat-syahwat dunia, al-mu'ridina anha, yang berpaling dari dunia, ikhtiaran aw ittiraran, entah itu enggak mendapatkan dunia karena memilih atau terpaksa. Wa dzalika bayyinun wadihun liman ta'ammalah wa kana nafsihi nasihan, dan itu jelas bagi orang yang merenunginya dan bagi orang yang bisa menasihati dirinya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ini salah satu pesan Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya itu untuk beliau bisa mencapai makom yang sangat tinggi. Bayangkan wali kutub 40 tahun. Itu sangat berat. Salah satunya adalah benci terhadap dunia, meninggalkan dunia. Itu salah satu perkataannya Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad, ahli tasawuf yang sangat tinggi derajatnya dari Allah SWT, itu pernah mengatakan, wasaltu ilallah binaqdil azaim. Aku bisa sampai kepada Allah SWT dengan membatalkan akan keinginan-keinginan dunia. Kepingin apapun enggak dituruti, keinginan masalah dunia enggak diikuti. Itu. Jadi bisa sampai usul kepada Allah SWT dengan yaitu tadi, meninggalkan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah.